Ishak dan Ribka, kasih yang Allah tuntun. Di sebuah tenda yang nyaman di tanah Kanaan, tinggallah seorang pria yang taat kepada Allah bernama Abraham. Usianya sudah sangat lanjut dan hidupnya dipenuhi berkat dari Tuhan. Namun ada satu hal yang terus menjadi perhatiannya. Putranya Ishak belum memiliki pendamping hidup. Abraham sangat peduli akan masa depan keturunan yang telah Allah janjikan. Jadi ia memanggil hamba kepercayaannya yang telah mengurus segala miliknya untuk sebuah misi penting. Sumpah di hadapan Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, kata Abraham. Suaranya dipenuhi ketegasan. Janganlah engkau mencarikan istri untuk putraku dari gadis-gadis Kanaan di sekitar kita. Sebaliknya, pergilah ke tanah kelahiranku, ke rumah sanak saudaraku, dan carikanlah istri untuk Ishak di sana. Hamba itu mengangguk patuh, tetapi ada keraguan di hatinya. Bagaimana jika gadis itu tidak mau mengikutiku kembali ke sini? Tanyanya. Haruskah aku membawa Ishak ke sana? Abraham menggeleng cepat. Jangan sekali-kali membawa Ishak ke sana. Allah yang telah memimpin aku akan mengutus malaikatnya untuk menyertai dan membuat perjalananmu berhasil. Jika gadis itu menolak, maka engkau bebas dari sumpah ini. Hanya jangan membawa putraku kembali ke sana. Dengan hati yang dipenuhi keyakinan dan doa, hamba itu memulai perjalanannya. Ia membawa 10 ekor unta dan berbagai hadiah berharga dari tuannya. Perjalanannya panjang dan melelahkan, melintasi padang gurun yang luas menuju kota Nahor di Aram, Mesopotamia. Saat senja tiba, ia tiba di luar kota. Para wanita biasanya datang ke sumur pada sore hari untuk menimba air. Hamba itu menyuruh unta-untanya berlutut di dekat sumur dan ia berdoa, "Ya Tuhan, Allah Tuanku Abraham," ia berseru dalam hati, "tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku hari ini. Izinkanlah aku bertemu dengan gadis yang telah engkau tetapkan bagi Ishak. Jika aku berkata kepadanya, 'Tolong berikanlah aku minum dari buyungmu,' dan ia menjawab, 'Minumlah,' dan aku juga akan memberi minum unta-untamu, maka biarlah ia menjadi gadis yang engkau pilih untuk hambamu Ishak." Doanya belum selesai ketika muncullah seorang gadis yang sangat cantik. Ia membawa buyung air di bahunya. Gadis itu adalah Ribka, putri Betuel, cucu dari Nahor, saudara Abraham. Ia turun ke sumur, mengisi buyungnya, dan kembali naik. Hamba itu segera menghampirinya. "Tolong berikanlah aku minum sedikit air dari buyungmu," katanya. Tanpa ragu, Ribka menjawab dengan ramah, "Minumlah Tuan." Dan saat hamba itu selesai minum, Ribka melanjutkan, "Aku akan menimba air untuk unta-untamu juga, sampai semuanya puas." Hamba itu tertegun. Ini persis seperti doa yang ia panjatkan. Dengan sukarela dan tanpa diminta, Ribka berlari bolak-balik menimba air hingga 10 unta itu minum sampai puas. Hamba itu hanya berdiri diam mengamati, dan dalam hatinya ia tahu bahwa Allah telah menjawab doanya dengan cara yang menakjubkan. Saat semua unta sudah minum, hamba itu mengeluarkan perhiasan emas yang sangat indah.
sebuah anting-anting seberat 1/2 shikal dan 2 gelang seberat 10 shikal. Ia memberikannya kepada Ribka dan bertanya, "Siapakah ayahmu? Apakah di rumahnya ada tempat bagi kami untuk bermalam?" Ribka tersenyum, "Aku putri Betuel, anak Milka dan Nahor. Tentu saja di rumah kami ada banyak jerami dan pakan, dan juga tempat untuk Tuan bermalam." Hamba itu segera sujud dan menyembah Tuhan. Ia memuji Allah yang telah menuntunnya langsung ke rumah keluarga tuannya. Ribka lalu berlari pulang dan menceritakan semua yang terjadi kepada keluarganya. Laban, saudara Ribka, langsung bergegas menemui pria itu di sumur. Ia melihat anting dan gelang di tangan Ribka dan mendengar ceritanya. Laban dengan penuh hormat menyambut hamba itu dan membawanya ke rumah mereka. Unta-unta diberi makan dan air, dan tempat tidur disiapkan untuknya. Sebelum makan, hamba itu berkata, "Aku tidak akan makan sebelum menyampaikan maksud kedatanganku." Lalu ia menceritakan semuanya tentang Abraham yang sudah tua, Ishak putranya, sumpah yang ia ambil, doa yang ia panjatkan di sumur, dan bagaimana Ribka datang dan menggenapi doanya dengan sempurna. Ia menekankan bahwa ini adalah tanda dari Tuhan. "Sekarang beritahukanlah kepadaku, apakah kalian akan menunjukkan kasih setia kepada tuanku atau tidak?" Laban dan Betuel ayahnya mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu ini bukan kebetulan. "Hal ini datang dari Tuhan," jawab mereka. "Kami tidak bisa berkata apa-apa. Ini semua kehendak Tuhan. Ambillah Ribka dan pergilah. Biarlah ia menjadi istri putra tuanmu seperti yang telah difirmankan Tuhan." Setelah mendengar jawaban itu, hamba Abraham sujud menyembah Tuhan sekali lagi. Ia mengeluarkan perhiasan perak, perhiasan emas, dan pakaian yang berharga, dan memberikannya kepada Ribka. Ia juga memberikan hadiah-hadiah mahal kepada saudara dan ibunya. Keesokan harinya, hamba itu bersiap untuk kembali. Ibunda dan saudara Ribka berkata, "Biarkan Ribka tinggal bersama kami beberapa hari lagi." Namun hamba itu mendesak, "Janganlah menahan aku, sebab Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Biarkan aku kembali kepada tuanku." Mereka pun memanggil Ribka dan bertanya langsung kepadanya, "Apakah engkau mau pergi bersama pria ini?" Dengan tegas dan penuh iman, Ribka berkata, "Ya, aku mau pergi." Mereka lalu memberkati Ribka dan mengantarkannya pergi. Perjalanan pulang pun dimulai. Setelah berhari-hari melintasi padang gurun, akhirnya mereka mendekati tanah Kanaan. Saat itu petang hari, dan Ishak sedang berjalan-jalan di padang untuk merenung. Ia mengangkat matanya dan melihat unta-unta itu datang. Ribka juga mengangkat matanya dan melihat Ishak. Ia segera turun dari untanya dan bertanya kepada hamba itu, "Siapakah pria yang berjalan di ladang menyambut kita itu?" Hamba itu menjawab, "Itu tuanku, Ishak." Ribka segera mengambil selubungnya dan menutupi dirinya. Hamba itu lalu menceritakan kepada Ishak semua yang terjadi. Ishak membawa Ribka ke dalam tenda ibunya, Sarah, dan mengambilnya sebagai istri. Ia sangat mencintai Ribka, dan sejak saat itu Ishak terhibur dari kesedihannya atas kepergian ibunya. Saudaraku, kisah Ishak dan Ribka adalah cerita tentang kasih yang dituntun oleh Allah. Baik hamba Abraham maupun Ishak dan Ribka
Ribka menunjukkan kepercayaan penuh kepada rencana Tuhan. Hamba Abraham tidak hanya mengandalkan akalnya, tetapi ia berdoa dan menunggu petunjuk Tuhan. Ribka juga menunjukkan ketaatan dan keberanian yang luar biasa untuk melangkah ke dalam rencana yang telah Tuhan tetapkan baginya, bahkan tanpa pernah bertemu Ishak sebelumnya. Pesan rohani dari cerita ini sangat jelas. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, terutama dalam hal-hal yang sangat penting, Dia akan menunjukkan jalannya. Seperti Allah yang menuntun hamba Abraham dengan tepat dan mempertemukan Ishak dan Ribka, demikian juga Dia akan menuntun hidup kita. Kadang kita harus menunggu, kadang kita harus berani mengambil keputusan besar. Tetapi yang terpenting adalah menempatkan iman kita pada pemeliharaan dan janjinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih sejati yang berlandaskan pada kehendak Tuhan akan membawa kebahagiaan dan penghiburan yang dalam. Haleluya.